Baik, setelah kita coba menggunakan Excel untuk menyelesaikan masalah regresi linear sederhana, berikutnya kita coba dengan SPSS ya. Nah, beda dengan Excel atau Minitab, kita tidak bisa langsung menuliskan daerah, sales, promosi, terus Jakarta, Tangerang ya. Itu tidak bisa dilakukan di SPSS. Jadi, waktu kamu misalnya file new data ya, maka kita akan tampilan semacam ini, kita harus masuk ke variable view dulu. Jadi di sini kita tuliskan di nama, misalnya daerah, ya kita ketikkan gitu. Ini juga sales, promosi itu kita ketik sendiri. Kemudian di sini pilih. Nah, di sini ada pilihan antara numerik atau string. Ya, karena daerah itu kan berbentuk pakai huruf, kita pilih string, nah, lebarnya misalnya 10. Nah, kalau untuk yang sales karena dia berbentuk numerik, maka kita numerik ya lebarnya berapa, desimalnya juga bisa diisi di situ. Demikian juga dengan yang promosi. Nah, desimal juga bisa sebetulnya nanti kalau ada desimal kita bisa naikkan di sini ya. Jadi semacam itu. Ya label bisa ditulis apapun semacam ini. Nah, setelah kamu tulis daerah sales promosi, maka di data view muncul daerah sales promosi. Nanti kita copy dari copy dari Excel-nya ya, kita copy ke sini. Nah, itu cara memasukkan data di SPSS. Nah, sekarang untuk regresi sendiri, nah kita urutannya semacam ini. Ini kita klik analyze. Kemudian di sini ada regresi. Nah, lihat di sini sangat banyak ya. Jadi powerful sekali SPSS. Tapi jadi malah kadang-kadang jadi bingung ini kita pakai yang mana ya. Nah, ini linear. Jadi analyze regression linear. Maka di sini akan muncul ya. Karena di sini regresi kita penjualannya itu sebagai faktor variable dependent, kemudian promosinya kita masuk ke independent, kita masukkan semacam ini. Kemudian daerah kita masukkan sebagai label saja. Nah, metodenya kita default aja, kita tulis enter. Nah, di sini ada beberapa tombol, statistik, plot, save, option, style, dan bootstrap. Ya. Option di sini kita juga default karena kita mau memakai UGF dengan alfanya 0,05 ya. Kemudian kita juga include constant in equation-nya. Jadi kita continue saja. Kemudian statistik kita di sini di regression koefisiennya kita pakai yang estimate ya. Kemudian ada model fit dan deskriptif ya. Residualnya sendiri kita pakai yang case wise diagnostic untuk all case ya. Nah, itu nanti kita ikutin saja dari buku ya. Nah, kalau mau lebih detail ya mesti dicoba-coba ya. Variasi-variasi yang muncul kalau kita mengklik yang lain. Continue. Nah, plotnya sendiri nanti di sini kita karena ingin menguji kenormalan residual ya, maka kita masukkan di sini sebagai sumbu Y-nya adalah SD resid. Kemudian sebagai sumbu X-nya adalah Z red ya. Itu sebagai diagram pertama. Yang kedua, Z red-nya saya masukkan ke Y, kemudian dependent-nya kita masukkan ke X. Next. Nah, yang berikutnya histogram dan normal probability plot kita. Nah, setelah semua beres, maka kita akan okekan ya, semacam ini. Nah, kita lihat di sini ngeran ya dan muncul hasilnya. Ya, kalau kita baca di sini kita bisa tahu dari data yang tadi standar deviasi rata-rata ya baik dari sales sama promosi. Juga kita bisa tahu juga relasi ya korelasi persennya. Di sini kita lihat 0,916 berarti sales dengan promosi itu berkorelasi cukup signifikan ya. Nah, seperti yang tadi dibahas untuk tentang apakah fit atau tidak. Nah, salah satunya adalah dengan mencek dari R square-nya. R square-nya 0,839. Itu maknanya adalah
Jadi sales perusahaan bisa dijelaskan oleh variabel promosi sebanyak 83,9%. Nah, sisanya tidak bisa dijelaskan. Nah, berarti menunjukkan hubungan yang kuat antara sales dan promosi. Nah, kemudian juga di sini ada uji ANOVA, ya. Berarti persamaan regresi ini variabel-variabelnya yaitu promosi signifikan, ya, terhadap penjualan. Di sini F-nya sama dengan yang didapat oleh Excel. Kemudian SIG-nya kemarin kan dapatnya di Excel-nya adalah 1,645 kali 10 pangkat minus 6. Jadi di sini didekati dengan angka 0, ya. Jadi P-value-nya itu menuju 0. Demikian juga uji T-nya 8,226, ya, persis sama, dan ZIG-nya juga menuju 0. Nah, persamaannya sendiri berarti dari sini Y sama dengan konstan, ya, 111,523 plus 3,891 X. X-nya sendiri sebagai promosi. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini untuk ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ini kenormalan dari residu. Kalau melihat dari bentuknya ya seperti bel gini, ya, terbalik, ya, ini normal. Nah, juga bisa dilihat juga dari sini, kita lihat bahwa sebaran titik-titiknya mendekati, ya, yang garis itu, ya. Maka kita bisa asumsikan bahwa residual dari data ini normal. Nah, sekarang ini untuk yang mengecek, ya, apakah ini regresi ini layak atau tidak, itu dilihat dari ini. Kalau dia berkumpul di 0, ya, di garis Y, Y sama dengan 0, ya, itu menyatakan bahwa regresinya menjadi, ya, cukup layak, ya, memenuhi syarat untuk memprediksi. Nah, kecuali ini ada satu outliers, ya, pekalongan, tapi cuma satu. Ya, selain itu juga ini tidak ada kecenderungan apakah dia naik terus atau turun terus, ya. Nah, yang kalau naik semua terus atau turun semua, nah itu juga menunjukkan bahwa model regresi belum memenuhi syarat, ya, untuk masalah ini. Nah, satu lagi juga di sini kita bisa lihat, ya, ini dari kiri akan naik terus ke atas, ya, kecuali ini yang agak sedikit menyimpang, ya, di Pekalongan dan semacam itu. Nah, itu mungkin, ya, jadi dengan SPSS kita jauh lebih cepat untuk mendapatkan analisis dari hasil persamaan regresi. Nah, sesudah ini, ya, kalian bisa coba, ya, untuk yang dengan cara yang sama. Kita coba untuk regresi untuk yang linear berganda, di mana variabelnya bukan cuma 2, ya. Jadi di sini ditambah satu lagi, ya. Bukan cuma sales dan promosi, ya, ada satu variabel lain yang kita akan bahas. Mungkin itu penjelasan tentang SPSS, ya. Nanti bisa lanjutkan lagi. Terima kasih atas perhatiannya.